Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Hadirin, kalimat pertama hikmah dalam kisah korban. Korban artinya mendekat kepada Allah, bukan sekadar menyembelih. Karena ritual penyembelihan hakikatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan Nabi Ibrahim yang pertama, kata para ulama, memberikan pesan kepada kita, kalau ingin lebih dekat dengan Allah, maka isilah kualitas pendekatan kita dengan ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka gapai dengan pengetahuan. Silakan sekolah yang tinggi, sekolah yang bagus. Ada yang ke ITB, ke Unpad, ke IPB, ke UI, silakan Anda dapatkan dunia. Tapi kalau Anda ingin dapatkan kenikmatan dalam ibadah untuk menjemput bekal akhirat Anda, maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, fa'alaihi bil ilmi, maka dia pun mesti paham tentang ilmu itu. Maka jangan sekedar kita tuliskan di KTP Muslim, tapi kita tidak paham dengan keislaman kita. Bertauhid, tapi tidak mengerti tentang tauhid. Sehingga ketika diberikan Indomie, diberikan kemudian Supermi, diberikan kain sarung, kita bisa melepaskan akidah itu hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia semata. Wafat, selesai. Salat iya, tapi tidak paham apa yang diungkapkan, sehingga hikmah salat tidak bisa kita raih. Hadirin yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mendekat kepada Allah, sudah kenal dengan Allahnya, sudah paham dengan Tuhannya, kemudian beribadah, maka apa yang terjadi? Ternyata tidak mudah untuk meraihnya. Beliau diasingkan oleh keluarganya, diancam oleh bapaknya, diancam kemudian oleh penguasa rajanya pada saat itu, sempat dibakar, dan puncaknya diusir dari kampungnya. Kata para ulama tafsir, bahkan para sejarawan mengatakan, ini pesan moral yang diberikan kepada kita yang sangat kuat, bahwa kadang-kadang untuk menjadi baik itu, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan banyak ujian-ujian yang tantangan kita hadapi. Kadang-kadang mungkin ada yang belum terima kita lebih baik itu. Biasanya Anda kumpul-kumpul, ada di klub malam, ada yang kumpul-kumpul sampai dengan tempat hiburan, ada yang malam-malam sekedar bergadang untuk menyaksikan tontonan sepak bola misalnya. Sekarang Anda pindah dari yang kumpul di lapang, kumpul ke masjid. Dari yang kumpul di tempat hiburan, pindah ke majlis ta'lim. Apa dikira akan mudah? Belum tentu. Kadang-kadang sekitaran Anda akan mengatakan, Masya Allah, soleh sekarang. Masya Allah, sudah berubah sekarang. Jadi orang soleh sekarang. Celaan bisa muncul, hinaan bisa keluar. Bahkan kadang-kadang perubahan kita menjadi baik belum tentu diterima oleh lingkungan sekitaran tempat kita tinggal. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Kalau kita dicela, memang tidak ada yang lepas dari celaan. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau Anda orang tidak baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang baik. Allah saja Tuhan dicela oleh orang yang tidak beriman. Malaikat dicela, Rasul dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Kenapa kemudian kita tidak takut-takut dengan celaan? Jadi kalau kita orang baik dan ingin jadi baik, maka Allah akan titipkan di lisan-lisan yang kurang baik untuk menetapkan kita telah berubah menjadi baik. Ketika ada orang yang mengatakan, soleh sekarang, itu tandanya bukan celaan, tapi kalimat itu dititipkan oleh Allah kepada lawan Anda untuk menetapkan bahwa Anda sekarang sudah berubah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pesan moralnya, kata para ulama tafsir, jangan kita terlampau sedih dengan itu semua. Kita itu masih kecil dibandingkan para nabi. Jadi kalau ada keluarga yang belum sepakat, kita membebaskan diri dari riba. Ada keluarga yang belum paham, sekarang kita pengen tahajud. Ada keluarga yang belum mengerti, sekarang kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan gentar. Kita tidak mengalami ujian seperti para nabi diuji. Tidak ada yang membakar Anda. Tidak ada yang mengusir Anda dari kampung. Tidak ada yang melempari Anda dengan batu. Seperti Nabi Muhammad pernah dilempar, Nabi Ibrahim pernah dibakar. Tapi apakah mereka mengeluh? Tidak. Maka mendekatlah kepada Allah, belajar dengan baik sampai kita mendapatkan kenikmatannya. 3. Jika kita sudah melewati ujian yang dahsyat ini, jika kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita dapatkan. Tiba kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan Sayyidah Hajar, yang bahkan disampaikan oleh istrinya sendiri Sayyidah Sarah, dan mendapatkan anugerah yang selama ini ditunggu oleh beliau, lahirnya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam. Hikmah ketiga. Hikmah ketiga.
susah. Nggak pernah tahajud, sekarang pengen bangun malam. Nggak pernah baca Quran, sekarang ingin menghafal. Jangan dikira awalnya mudah. Kadang-kadang terlambat bangun, kadang-kadang mata berat. Tapi kalau sudah dinikmati, Allahu Akbar, waktu subuh 4.42, Anda bangun 4.40, seakan menyesal. Ya Allah, terlambat saya bangun. Padahal subuh belum dikumandangkan azannya. Masa latihan memang berat, tapi setelah kita lalui, ringan rasanya. Enak kita nikmati. Kehilangan Ramadan, penyesalan luar biasa. Nanti kalau sudah dekat dengan Allah, kehilangan puasa sunnah, rasanya ada yang tertinggal dalam kehidupan. Hadirin, yang keempat, Ismail dilahirkan. Baru lahir, sudah diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, turun kemudian berita, bawa Sayyidah Hajar, bawa anak yang baru dilahirkan, tinggalkan ia di sebuah tanah tandus yang tanaman pun tak tumbuh. Tempatnya bukan di tempat dia dilahirkan. Lahirnya di Palestina, harus dibawa ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jaraknya, kalau menggunakan bis saja, itu bisa sehari 2 malam. Sekarang tempuh dengan berjalan kaki. Datang ke sana, sampai di sana turun perintah, tinggalkan dia di sana. Diabadikan di Quran surah ke-14, ayat ke-37. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sekarang Engkau perintahkan aku untuk meninggalkan anak dan istriku di tempat tandus yang bahkan tumbuhan pun tidak tumbuh. Tapi karena keyakinanku padamu, maka aku akan kerjakan perintah ini untuk mendapatkan ridhamu. Pelajaran keempat, orang-orang yang dekat dengan Allah, hadirin sekalian, maka dia tidak akan pernah merasa berat dengan ujian dunia. Walaupun bagi orang lain ujian itu terasa berat luar biasa, tapi kalau dirinya dekat dengan Allah, semua terasa akan kecil. Yang paling dahsyat, apakah Sayyidah Hajar kemudian mengeluh pada suaminya? Kenapa engkau meninggalkan kami? Tempat ini tidak ada tanamannya, tempat ini tidak ada makanannya. Ketika berbalik hanya mengatakan, ahadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, hadza min amrillah, ini perintah Allah. Perhatikan kalimatnya, sepanjang ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Hadirin, ditinggalkan Hajar dengan Ismail ke Palestina, mereka tinggal di Mekah. Apa yang terjadi setelah itu? Yang paling dahsyat hikmahnya, kata para sejarawan, orang bisa berkata dan mengeluh, ya Allah, kenapa engkau perintahkan demikian? Ya suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Tapi yang paling dahsyat, keduanya bisa berpisah dengan tawakal kepada Allah yang sangat tinggi. Para suami itu ditugaskan untuk mencari nafkah. Para suami kadang kerja bahkan meninggalkan keluarga. Ada yang keluar kota, ada yang merantau. Pesan moral dari kisah ini, kata para ulama, kata para sejarawan muslim, adalah kalau tarbiyah di rumah tangga bukan sekedar suaminya yang ketaklim, tapi materi taklim diajarkan pada istrinya, dikuatkan di keluarganya, didekatkan dengan Allah, maka Allah akan jaga kehidupan rumah tangga mereka sekalipun mereka terpisah di beda tempat yang sangat jauh. Berapa banyak istri mengeluh ketika suaminya mencari nafkah untuk bekerja? Berapa banyak istri kemudian mengirimkan SMS, mengirimkan WhatsApp, banyak memberikan keluhan-keluhan ketika suami sesungguhnya sedang berjihad di jalan Allah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Betapa banyak anak-anak yang kurang sabar ketika ayahnya bekerja, ketika ibunya mulai mendidiknya. Tapi perhatikan, pernahkah Anda mendengar kisah Sayyidah Hajar mengeluh kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam? Pernahkah Anda mendengar kisah Ismail kemudian protes kepada bapaknya karena bapaknya tak pernah ada menghadapinya? Tidak. Hikmah yang terakhir, ini yang kelima, dan ini yang paling dahsyat. Selain mengajarkan pada kita hikmah yang keempat, jika kita ingin baik sekeluarga, maka jangan pernah soleh sendirian. Anda suami soleh, ajak istri menjadi solehah. Suami istri soleh solehah, ajak anak menjadi soleh seluruhnya. Jangan sampai suaminya rajin ikut ta'lim tapi istrinya dibiarkan. Jangan sampai ibunya rajin ikut ta'lim tapi anaknya dibiarkan. Yang paling berbahaya adalah kadang-kadang Anda yang ikhwan, yang laki-laki mengingatkan temannya, me-WhatsApp, bangunkan tahajud, ngajak ke ta'lim, sampai ketika tidak kelihatan Anda menelponnya, akhi kamu ada di mana? Yang paling dahsyat, teman jauh diajak-ajak, anak sendiri tidak pernah diingatkan. Duhai para ibu yang ada di bawah, duhai akhwat, kadang-kadang Anda SMS kawan Anda sampaikan kemudian kolega Anda, ukhti berjilbab dong, ukhti jilbabnya syar'i dong, ukhti ayo sekarang kenakan jilbabmu. Anak orang lain, teman Anda, tetangga jauh, diingat-ingatkan, anak sendiri tidak berjilbab. Demi Allah saya katakan, yang akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban kita dan keluarga kita. Anda tidak akan pernah ditanya tentang status kawan Anda.
Anda tidak akan pernah ditanya tentang status tetangga Anda. Walaupun kita bisa berdoa untuk mereka supaya bisa bersama di surga. Tapi yang pertama kali dihisab, Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, jaga diri. Jaga dirimu dan keluargamu, anakmu, cucumu, istrimu, suamimu dari neraka yang sangat dahsyat, kata Allah. Jika Anda di rumah terjadi kebakaran, kemudian anak Anda masih di sana, cucu Anda berteriak minta tolong, tolong saya Pak, tolong saya Bu, tolong, panas, dan Anda tak mampu menolongnya, hanya berteriak, tolong anak saya, tolong anak saya. Mungkin masih sempat ada yang menyelamatkan, tapi khatib ingin sampaikan, neraka lebih panas, neraka lebih dahsyat, dan pada saat itu tidak akan ada yang sanggup menolong. Wa ummihi wa abihi wa fasilatihi wa akhihi wa man fil ardi jami'a. Ibu nggak akan sanggup bisa nolong anaknya, Bu. Ketika Anda terbayang anak yang pernah Anda kandung, yang pernah Anda susui, yang pernah Anda rawat, kemudian berteriak-teriak dalam kepungan api neraka yang sangat dahsyat dan mengatakan, "Ma, tolong saya, Ma. Bapak, tolong saya, Pak." Apa Anda bisa bayangkan cucu Anda yang sekarang Anda timbang-timbang? Diberikan semua kemewahan dunia yang bisa Anda dapatkan. Sepeda Anda belikan, motor Anda belikan, mobil Anda fasilitasi. Satu saat dia berteriak, meminta bantuan Anda, "Kakek tolong saya, kakek tolong saya, ya Allah, ya Allah." Apa yang bisa Anda kerjakan? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Jika Anda tidak perbaiki sekarang, kata Allah, maka semua akan masing-masing. Itu amalan dia, ini amalan Anda. Anda tidak akan pernah dihisab dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka mulailah kisah sekarang ini. Setiap tahun kita diingatkan. Jadi kalau datang Idul Adha, yang dibayangkan bukan sekedar cari kurbannya, cari sapinya, cari kambingnya, sembelih hewannya, bagikan, selesai. Tidak, cek keluarga kita. Lihat keilmuannya. Anda pintar sholat khusyuk, anak Anda kadang-kadang wudhu aja nggak benar. Anda pintar, ngaji bagus, anak Anda belum bisa mengaji. Silahkan dilihat saudara sekalian, saudariku sekalian. Muaz 4 tahun, tinggal di Mesir, mata buta, pengen hafal Quran, belajar sampai dengan 20 kilo. Sampai hatam Quran, diantar bapaknya, pakai motor yang sangat sederhana. Muaznya sudah hafal, yang ngantar belum hafal. Dahsyatnya, hafal Quran dengan riwayatnya, hafal Quran dengan tajwidnya, hafal Quran dengan makhrajnya yang sangat indah. Sampai datang reporter dari Kuwait kemudian mengatakan, bertanya, mewawancarai, apa motivasi Anda menghafalkan Quran ini? Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, saya menghafalkan Quran ini untuk mencari bekal saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat saya dihisab sendirian dengan Allah, saya dihisab oleh Allah sendirian. Tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, tak ada lagi ayah saya yang menemani, tak ada lagi ibu saya yang pernah melahirkan saya. Dan saya akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rab, kalau bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu masuk ke dalam surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Muaz 4 tahun, anak yang belum baligh, anak yang belum berlaku hisab baginya, belum baligh, menghafal Quran untuk mencari bekal mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa Anda yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang di bawahnya 30 tahun, 20 tahun, anak 4 tahun, mata buta, menghafal Quran untuk cari bekal menghadap Allah. Duhai Anda yang lebih daripada itu, mata sehat, fisik kuat, telinga pendengaran jelas, pandangan awas, sampai usia sekarang belum bisa baca Al-Quran. Mau sampai kapan? Dan kalau diwafatkan sekarang, bekal apa yang kita bawa? Anak-anak kecil di Bekasi, usia 4-5 tahun, ke masjid nunggu maghrib, jam 5 sudah datang. Pulang setengah 9. Berjamaah maghribnya, melanjutkan ke isyaknya, menghafal Qurannya, belajar ibadahnya, belajar syariatnya, setengah 9 pulang, anak 4-5 tahun. Anda 40 tahun, 50 tahun, masjid sudah qomat, belum tergerak untuk menghidupkannya, dan cita-citanya masuk surga Firdaus, luar biasa. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.